Tel Aviv membara. Israel yang selama ini bangga dengan kekuatan pertahanan mereka, akhirnya menghadapi gempuran yang tak bisa sepenuhnya dihentikan. Malam tadi, Iran melakukan serangan balasan setelah sebelumnya Israel dengan 200 jet tempurnya menghantam Teheran. Dan seperti janji Iran, serangan ini akan jadi serangan bersejarah. Serangan besar yang tak hanya mampu melewati pertahanan udara, tapi juga sangat besar saat menghancurkan gedung-gedung di Tel Aviv. Lantas, seperti apakah serangan itu sebenarnya? Berikut rangkuman di balik balasan nyata dari Iran yang memicu kepanikan Israel dan kemarahan Amerika. Inilah alasan kenapa kalian gak bisa ngeremehin kekuatan serangan balik dari Iran. Meskipun Israel diklaim memiliki sistem pertahanan paling tangguh di dunia dengan Iron Dome miliknya. Namun malam tadi, counter attack atau serangan balasan yang dilakukan oleh Iran akhirnya membuktikan jika Iran bisa dan mampu menghancurkan Israel dengan misil-misil yang mereka miliki. Jadi, bagi yang belum tahu konteksnya, pada Jumat dini hari kemarin waktu Indonesia, Israel ini melakukan serangan ke Iran dengan menggunakan jet-jet terbaiknya. Mereka terbang di udara dan mampu menembus pertahanan Iran usai sebelumnya, agen intelijen Mossad Israel telah menyabotase sistem Iran. Kerusakan parah pun terjadi di Teheran, yang menandai eskalasi yang lebih besar dari serangan-serangan Israel ke Iran sebelumnya. Nah, melihat serangan yang akhirnya dilakukan Israel inilah, pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, menyampaikan pesan kepada bangsa Iran bahwa militer telah bersiap untuk menghadapi agresi teroris seperti Israel, dan Zionis akan mendapatkan balasan yang setimpal saat darah para syuhada yang telah gugur tak akan sia-sia. Rejim Sahyunisti اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت. از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند. Setelah Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyampaikan pidatonya, Iran pun benar-benar melakukan balasan. Jumat malam, Iran melepaskan sejumlah rudal balistik ke Israel, di mana meski sistem pertahanan Israel mampu menghentikan sebagian rudal balistik di atas langit Tel Aviv, namun sebagian besar lainnya tetap mengguncang gedung-gedung di bawahnya. Serangan dari Iran sendiri terdiri dari beberapa gelombang, mulai dari gelombang pertama yang langsung menghantam banyak gedung-gedung hingga rumah, hingga gelombang kedua dan ketiga yang benar-benar membuat penduduk di Israel panik untuk mencari tempat berlindung yang aman. Sekarang, lihatlah hulu ledak bom Iran yang begitu besar. Perhatikan gelombangnya. Lihatlah bom yang menghantam. Jelas Iran tak main-main dalam hal ini. Israel mungkin percaya bahwa mereka memiliki pertahanan terbaik yang gak bisa ditembus negara manapun. Tapi pada faktanya, Iran punya kemampuan untuk menembusnya. Lihatlah kondisi Tel Aviv usai serangan besar yang dilancarkan Iran. Atau lihatlah momen ini. Di sini kalian bisa melihat kehancuran besar yang diakibatkan oleh rudal misil dari Iran di Tel Aviv. Ini adalah kehancuran yang fatal yang menggambarkan bahwa meski sebagian rudal Iran dicegat, tapi sebagian besar lainnya tetap menghantam tanah di Israel.
Sebagai informasi, menurut laporan yang kami kutip dari berbagai sumber, mulai dari media Iran dan media-media internasional seperti AP News, disebutkan bahwa skala serangan Iran kali ini menggunakan lebih dari 150 rudal balistik ditembakkan ke wilayah Israel dalam 2 gelombang serangan malam itu. Selain rudal, Iran juga melancarkan serangan dengan 100 hingga 150 drone, sebagian besar tipe Shahed. Di gelombang ketiga sendiri, puluhan rudal kembali diluncurkan untuk menghantam Tel Aviv. Israel, Iran telah melampaui batas. Melihat Iran menyerang Israel, jawaban dari Menteri Israel menarik nih untuk disimak. Jadi menurut laporan dari The Washington Post, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa Iran telah melewati batas merah dengan menyerang pusat pemukiman sipil di Israel. Ia memperingatkan bahwa para pemimpin Iran akan membayar harga yang sangat mahal. Israel mungkin lupa bagaimana mereka sudah melakukan genosida di Gaza ya. Sekarang ngerasa Iran melewati batas, padahal mereka yang memulai semua duluan. Sementara itu, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ini bukan akhir. More is on the way. Dan Israel siap melanjutkan respon militernya sesuai kebutuhan. Netanyahu mengatakan, serangan demi serangan akan kembali dilakukan ke Iran. Dan tentu saja ini bakal meningkatkan eskalasi kedua negara dalam berperang. Dunia bereaksi, Amerika bela Israel. Melihat Israel menyerang Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak pengekangan maksimum dan mengecam eskalasi militer di kawasan. Sementara itu, IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, mengingatkan serangan ke fasilitas nuklir dapat membahayakan keselamatan radiasi regional. Dari belahan dunia lain, Uni Eropa, NATO, Afrika, dan GCC secara umum menyerukan deeskalasi untuk mengutuk serangan unilateral. Namun, negara overpower seperti Donald Trump memilih untuk membela Israel. Trump memuji serangan Israel ke Iran. Ia mengatakan bahwa ia tahu serangan itu akan dilakukan. Dan kini, ia akan membela Israel dengan memperingatkan Iran bahwa perang akan datang ke Iran dari Amerika jika Iran tak menyetujui usulan dari Amerika Serikat soal program nuklir Iran. Eskalasi bersejarah. Menurut Ali Vaz, seorang ahli atau pakar soal konflik geopolitik di Timur Tengah, ia menilai pertempuran Israel dan Iran baru-baru ini telah mencapai proporsi bersejarah. Maksudnya, eskalasi saat ini telah jauh melampaui konflik-konflik sebelumnya antara kedua negara. Iran dan Israel kini tak hanya saling serang lewat proksi, tapi kini sudah menjadi perang terbuka langsung dengan serangan rudal dan drone jarak jauh antar wilayah. Ia pun menjelaskan, jika wilayah Timur Tengah kini berada di ambang perang regional besar, bahkan lebih parah dari perang Teluk, konflik Suriah, atau perang Irak. Risiko menjalar ke negara lain sangat tinggi. Ia pun menekankan bahwa meskipun dihantam hebat oleh Israel, Iran belum lumpuh. Kekuatan Iran sangat besar. Iran memiliki rudal jelajah canggih, kemampuan presisi tinggi dan jangkauan jauh, serta jaringan aliansi kuat di Timur Tengah. Menurutnya, Iran bisa melancarkan serangan dari berbagai titik lewat kelompok-kelompok proksinya yang menjadikan konfliknya lebih luas dan tidak terprediksi. Pada akhirnya, inilah babak baru dari sejarah kelam Timur Tengah. Saat Iran dan Israel kini bukan lagi saling gertak di meja diplomasi, tapi benar-benar saling hantam di medan nyata. Rudal-rudal sudah melesat, kota-kota sudah hancur, darah telah tumpah, dunia hanya bisa menahan napas. Berharap semuanya tidak berubah menjadi perang dunia baru di kawasan yang memang mudah terbakar. Israel mungkin merasa unggul dengan teknologinya, apalagi dengan dukungan Amerika. Tapi Iran mungkin merasa punya hak membalas. Tapi satu hal yang pasti, ketika dua kekuatan besar seperti ini saling serang langsung, tidak ada yang benar-benar menang. Karena di antara ledakan dan gemuruh serangan, yang paling menderita selalu rakyat sipil.
anak-anak yang menangis di Tel Aviv, warga sipil yang terperangkap di Teheran, dan negara-negara lain yang mulai cemas bahwa nyala api ini bisa menyambar siapa saja. Jadi apakah ini awal dari akhir? Kita tunggu babak selanjutnya di tengah kobaran yang belum padam. Kita akan kasih update kepada kalian soal eskalasi ini.